terakhir saudara, sangkalah baik-baik. Sakaria, Tuhan mengingat Anda. Dan Berekia, Tuhan memberkati kita dan hidup tepat pada waktu. Syukur dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaan kita saat hari ini, kita percaya kita tidak pernah lepas dari kasih dan perhatian Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan, kita menikmati hadiratnya yang suci, kita mau menikmati kebersamaan dengan Dia secara pribadi. Dan saya ajak setiap kita semua, kita akan tundukkan kepala, kita akan bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang begitu indah yang Tuhan berikan bagi kami. Tidak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau sampai pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada, sesungguhnya semua hanya karena kasih karunia-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dalam kesempatan yang indah ini, biarlah kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau bersungguh hati datang kepadamu, menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan setiap ibadah kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Kita akan bersama-sama mengangkat pujian kita. Kita datang kepadanya, kita mau katakan betapa dahsyat Engkau Tuhan. Selamanya Engkau tetap Allah dan tiada yang lain, hanya Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah dan memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Biarlah kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian syukur. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan nyanyian baru, membawa korban ucapan syukur bagi Raja.
bagiku untuk berharap. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Tiada yang mustahil, amin, dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu. Janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Angkat tanganmu sama-sama katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan, saat ku memuliakan namamu. Saat ku memuliakan namamu. Shalom jemaat Kebonton, jumpa lagi dalam ibadah online pada hari ini. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami tahu Tuhan bahwa ketika kami Tuhan datang kepadamu, walaupun kami di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau hadir di ruangan kami, Engkau hadir juga dalam kehidupan kami. Berkati sebentar Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati akan supaya berita firman-Mu ini menjadi berkat bagi kami di masa-masa kami beribadah online. Kami serahkan firman-Mu dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada sore hari ini, saya akan menyampaikan satu firman yang sederhana, yang saya ambil dalam 2 ayat, yaitu ada di Amsal pasal yang ke-14, ayat 23 dan 24. Saya akan bacakan ayat ini. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Dalam takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kitab Amsal adalah kitab yang ditulis dengan hikmat oleh Salomo, di mana dia menekuni sesuatu hal yang berhubungan dengan kehidupan manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Dan dia menuliskan ayat ini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anaknya. Hal yang pertama yang sekarang kita cari, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah kata-kata tentram. Apa arti kata tentram? Tentram itu artinya damai. Tentram itu artinya aman. Tentram itu artinya tidak panik menghadapi suatu situasi. Terlindung, aman, itu tentram. Nah, Amsal menuliskan bahwa dalam takut akan Tuhan akan ada ketentraman. Ada ketentraman. Terjemahan lain dari kata tentram ini, yaitu dalam Alkitab NIV dituliskan bahwa secure fortress. Tentram itu karena punya benteng. Benteng yang membuat kita aman. Dan kita ada di dalam benteng itu. Kemudian dalam KJV dikatakan tentram itu strong confidence.
Tentram itu adalah punya keyakinan yang kuat, iman yang kuat. Karena kita punya iman yang kuat, maka kita itu adalah tentram. Nah, masa kini orang kehilangan tentram akibat dari apa? Akibat dari penyebaran virus COVID-19. Virus ini menyebar ke seluruh dunia, bahkan sekarang ada lebih dari 200 negara yang tersebar virus ini. Rasa penyebaran ini menyebabkan tidak tentram. Ada sesuatu yang menggelisahkan, ada sesuatu yang menyebabkan orang itu panik, dan ada sesuatu yang terjadi, kira-kira orang itu menjadi paranoid terhadap hal ini. Semuanya disuruh jaga jarak, semuanya disuruh pakai masker, di mana-mana suruh cuci tangan, kemudian suruh pakai baju lengan panjang, pakaian-pakaian harus cepat dicuci, ada sanitasi ruangan, ada sanitasi tempat, dan sebagainya untuk melawan virus ini. Kalau kita lihat memang sepertinya tindakan-tindakan terus diambil. Semua harus di rumah, supaya tentram di rumah. Tapi ternyata kita mengalami kegelisahan, mengalami suatu kepanikan, karena kekurangan kata tentram ini. Nah, kalau kita lihat bahwa tentram itu seperti benteng yang menaungi kita di tempat di mana kita berada. Kita butuh benteng dalam hidup kita. Kita butuh sesuatu yang menaungi kita. Kita butuh sesuatu yang menjamin kita supaya kita hidup dengan tentram. Tapi tentram juga tapi diartikan juga bahwa itu adalah iman yang kuat. Disebut sebagai strong confidence. Iman yang kuat. Kalau kita punya iman yang kuat kepada Tuhan, atau hubungan kita dengan Tuhan itu kuat, gak takut kita menghadapi segala macam ancaman. Gak takut kita menghadapi segala macam malapetaka, bahaya, dan sebagainya. Kita akan tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan mungkin pada saat kita berpisah, ada social distancing. Kita nggak dalam satu ruangan untuk beribadah bersama pun, karena kita punya iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, justru di rumah itu, iman kita tambah meningkat. Kalau dulu sebetulnya orang itu sulit berdoa, karena banyak sekali tantangan-tantangan dalam hidup ini, medsos, hiburan-hiburan, TV dan sebagainya, ya. Kemudian pekerjaan-pekerjaan yang sibuk, orang tidak bisa memberikan waktunya untuk datang kepada Tuhan. Tapi ketika ada social distancing dan tinggal di rumah, ada kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Kapasitas atau kuantitas untuk berdoanya, jamnya ditambah. Bahkan ada doa yang dilakukan secara doa rantai. Ada doa yang dilakukan juga dengan pakai online, ya. Di situ diatur juga misalnya liturginya, ada yang pimpin pujian, ada yang membawakan firman, ada juga yang doa syafaat, ada yang penutup dan sebagainya. Dalam kelompok-kelompok tertentu mereka doa secara online, dan itu memberkati. Kelihatannya secara online nggak sungguh-sungguh, tetapi ternyata itu menjadi berkat karena doanya menjadi sungguh-sungguh. Itu kata tentram. Nah, kata kedua yang ada di situ, dalam takut akan Tuhan, ada perlindungan bagi anak-anaknya. Perlindungan itu di dalam bahasa aslinya di situ, perlindungan itu adalah tempat untuk bersembunyi, tempat untuk bersembunyi dari segala mara bahaya bagi anak-anaknya, tempat yang aman bagi anak-anaknya. Tuhan memberikan perlindungan, dalam ketentraman ada perlindungan. Dalam Yesaya pasal 62 ayat 6 dikatakan ada suatu menara di benteng-benteng di zaman dulu di Israel. Benteng untuk melindungi kota, ada satu menara. Menara ini didirikan sebagai menara pengawas. Menara pengawas ini ada namanya pengintai, watchman. Ya, orang yang tugasnya mengintai di situ. Itu adalah orang-orang Lewi yang ditugaskan membuat ketentraman bagi kehidupan kota itu. Dia mengintai 24 jam. Apa yang diintai? Apa yang diobservasi? Apa yang dilihat? Lihat apakah ada musuh yang datang menyerang. Lihat apakah ada sesuatu yang membahayakan datang untuk menyerang kota itu. Dan pengintai-pengintai itu, kalau memang itu terjadi, maka dia akan cepat sekali memberikan berita kepada kota itu. Dan dia mengatakan, kita sudah aman dalam benteng kita.
Kalau musuh menyerang, kita siap-siap, benteng kita ini sudah cukup kuat. Saya pernah pergi ke China. Di sana ada namanya tembok, The Great Wall, tembok besar. Tembok besar itu adalah tembok yang akan melindungi orang-orang China itu dari serangan musuh-musuh yang di luar. Tembok itu panjangnya bukan main, tapi ada tempat-tempat untuk mengintai. Nah, pada suatu waktu saya tanya kepada tour guide, gimana cara memberitahukan kepada kerajaan yang jaraknya lebih dari 200 km dari tembok itu bahwa ada musuh yang datang. Nah, mereka menggunakan satu pertanda. Pada waktu musuh datang dengan cepat, mereka membawa satu pertanda. Pertandanya apa? Bakar kotoran kucing. Kotoran kucing itu ketika dibakar, keluar asap yang kuning, dan kemudian diteruskan asap kuning teruskan, dan berarti ada musuh yang menyerang. 200 km kira-kira jarak tembok itu dari ibu kota. Tapi dengan cepat, prajurit-prajurit ibu kota mempersiapkan diri untuk menjaga bentengnya. Nah, tempat pelindungan bagi anak-anaknya, tempat pelarian bagi anak-anaknya, tempat pelindung bagi anaknya, itu jaminan Tuhan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan itu sumber kehidupan. Sumber kehidupan artinya Tuhan itulah yang memberikan kehidupan. Siapakah yang menjadi sumber kehidupan itu? Allah pencipta alam semesta ini. Allah yang maha itu. Biasanya kita kenal maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Allah itu beberapa sifat-sifat Allah yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Tapi dia adalah maha besar, maha tahu. Dia maha hadir di antara kita. Ya, Allah yang besar itulah sumber kehidupan kita. Ketika kita takut kepada Tuhan, maka Allah pencipta itu menjadi jaminan sumber kehidupan kita. Dia memberikan kehidupan kita. Dia memberikan pada kita nafas. Dia memberikan pada kita suatu potensi, suatu usaha untuk melawan segala sesuatunya. Ya, untuk mengalami juga kemahaan itu dalam diri kita. Dia berikan mujizatnya. Dia jawab doa-doa kita dengan cara luar biasa. Dan dia ada di sekitar kita. Allah itu maha ada. Sebagai sumber kehidupan. Itu jaminan bagi kita. Ketika yang kedua dikatakan bahwa sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jerat maut itu apa? Jerat maut itu yang dimaksudkan dengan jerat maut adalah segala rancangan yang dibuat untuk mencelakakan orang. Jelas tujuannya mencelakakan itu adalah berhubungan dengan kehidupan, kematian. Jerat maut itu segala sesuatu yang dirancangkan untuk mendatangkan kematian. Tapi kalau Allah sumber kehidupan, dia melepaskan kita dari jerat maut, dia menghindarkan kita dari segala rancangan-rancangan untuk menuju kepada kematian. Kita nggak mengerti apa yang mendorong kita sampai kita itu mengalami kehidupan ini, sampai kita meninggal dunia. Entah itu penyakit, entah itu kecelakaan, entah itu apapun juga yang mendorong kita. Tapi kalau kita percaya Allah itu sumber kehidupan, kita akan percaya bahwa Allah itu akan menolong kita dari jerat maut. Dua ayat ini ayat yang sangat hebat sekali. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kita bisa mengalami ketentraman, perlindungan dari Tuhan. Bagaimana Allah itu jadi sumber kehidupan kita. Bagaimana orang hidup dan bisa terhindar dari jerat maut itu. Nah, satu hal, kuncinya adalah dalam takut akan Tuhan atau takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Ketika orang itu tidak menyadari Tuhan itu hadir dalam dirinya. Kadang-kadang kita tidak takut pada Tuhan. Apa itu arti takut pada Tuhan? Kitab Maleakhi adalah satu kitab yang ditulis pada waktu zaman Nehemia. Pada saat itu adalah kitab ditujukan pada orang-orang Israel yang ditawan oleh Babilonia dan pulang. Setelah 70 tahun dia pulang ke negaranya. Dan dalam situasi itu, dalam kitab Maleakhi ditulis, mereka itu protes kepada Tuhan. Protes. Ada kira-kira
7 protes yang mereka ajukan kepada Tuhan mengenai keadaan mereka. Dan satu hal dalam protes itu Tuhan mengatakan bahwa dalam Maliaki pasal yang ketiga, dalam Maliaki pasal yang ketiga dikatakan ayat yang ke-16 katakan begini, beginilah berbicara satu sama lain, orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Nah, dalam Maliaki 3:16 dituliskan takut akan Tuhan itu apa? Takut akan Tuhan itu menghormati namanya. Maliaki ini mengatakan dari awal bangsa itu protes sama Tuhan. Protes. Dan Tuhan menjawab protes mereka. Salah satunya misalnya Tuhan mengatakan dalam ayat 2 Maliaki pasal 1, aku mengasihi kamu kata Tuhan. Tapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami. Mereka protes, gimana Tuhan kau mengasihi kami? Kami ini dibuang kira-kira 70 tahun kami terbuang. Kami melihat bahwa benteng-benteng di Yerusalem itu sudah roboh dan sedang dikerjakan oleh Nehemia. Benteng-benteng itu roboh atau artinya kalau benteng itu roboh, tidak ada suatu status lagi di tanah itu. Semuanya sudah roboh, semua sudah runtuh. Baru kerjakan Nehemia, gimana kau mengatakan mengasihi aku? Walaupun sebetulnya pada saat pembuangan itu kita melihat bahwa ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan lakukan. Ada orang-orang dalam pembuangan itu memelihara iman dengan sungguh-sungguh. Misalnya Daniel, misalnya Hanael, Misal Asaria dan Misael, Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, mereka itu memelihara iman dengan sungguh. Bagaimana juga orang-orang itu Nehemia memelihara iman dengan sungguh-sungguh berdoa dan sebagainya. Alkitab memberikan kesaksian-kesaksian seperti itu. Esra yang pada saat dibuang itu, dia bertekad meneliti Taurat Tuhan. Dia mengumpulkan firman Tuhan. Dia menyelidiki firman Tuhan. Saat yang terjadi tidak enak itu justru dia bergumul dengan firman Tuhan. Dia kumpulkan firman Tuhan. Dia kumpulkan firman Tuhan yang sudah tidak pernah dibaca selama 70 tahun itu kira-kira. Dan Esra mengumpulkan itu. Dan Esra itu mengumpulkan selama 4 bulan lamanya dia kumpulkan firman Tuhan itu. Dan dalam Nehemia pasal 8 dikatakan pada saatnya firman Tuhan itu dibacakan di depan umat Tuhan pada saat itu. Dan ketika Esra membacakan firman Tuhan itu, diberikan suatu keterangan-keterangan, diberikan suatu penjelasan-penjelasan mengenai firman Tuhan, maka kita melihat mereka itu, bangsa Israel mendengarnya sehari-harian sambil berdiri. Dan bukan hanya berdiri, mereka meneteskan air mata. Mereka mengalami kepedihan ketika mereka berpisah 70 tahun, tapi sekarang mereka hadir. Mereka mengatakan, Tuhan, protes. Tunjukkan kalau Tuhan itu mengasihi aku. Dan Tuhan mengatakan yang pertama mengatakan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi Yakub dan membenci Esau. Dan lihatlah di dalam fakta sejarah bahwa Edom juga sudah dihancurkan. Esau tidak diberkati, tapi menerima kutuk. Tapi Yakub yang dikasihi Tuhan itu disayangi. Luar biasa. Nah, kalau kita baca Maliaki ada 7 hal yang dituntut oleh orang Israel ini ketika mereka merasa kepedihan. Tapi Tuhan mengatakan, menjawab mereka, dia tetap mengasihi. Dia bahkan memberkati, menyediakan berkat-berkat. Walaupun kita lihat bahwa tuntutan-tuntutan mereka itu berhubungan juga dengan, kalau kita lihat pasal yang kedua, berhubungan dengan keluarga. Oh, ternyata pada saat dibuang itu, mereka itu kawin dengan perempuan-perempuan dari Allah lain. Katakan, oh mereka kawin cerai. Oh mereka kemudian tidak memelihara hukum-hukum Tuhan. Nah, ternyata semacam itu, tapi mereka protes pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan tetap akan memulihkan pernikahan mereka. Tuhan tetap akan memulihkan berkat-berkat yang dulu dijanjikan kepada mereka, dikembalikan kembali.
Dan satu hal yang ditulis di situ adalah Tuhan itu menghendaki supaya orang takut kepada Dia. Artinya takut pada Tuhan itu menghormati Tuhan. Di mana kita berada, kita menghormati Tuhan. Hormati Dia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia tetap menjawab doa-doa kita dimanapun kita berada. Dia tetap memberikan firman-Nya kepada kita. Walaupun ini ibadah online, saya kira tidak seluruh jemaat bisa mengikuti ibadah ini. Tapi ibadah ini ketika dimasukkan ke dalam YouTube, bisa diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan berulang-ulang. Biasanya kita hanya beribadah, kita mendengar firman Tuhan itu satu kali. Kemudian setelah itu lupa, pulang ke rumah pokoknya sudah beribadah. Pokoknya sudah menjalankan tugas rutinitas beribadah. Tapi kita tidak pernah mengulang firman Tuhan itu dalam diri kita. Kesempatan ketika itu masuk dalam YouTube, streaming, ketika itu masuk ke dalam Facebook dan sebagainya, kita bisa mengulang. Bisa mengulang 2-3 kali. Firman Tuhan kesempatan untuk dicerna. Dan kita kesempatan untuk mengerti dengan lebih dalam firman Tuhan. Firman Tuhan tetap diberikan kepada kita. Dia Maha Kuasa. Dia tetap memberkati kita. Bahkan berkat itu berlipat kali ganda ketika ibadah online. Satu memang yang kurang, koinonia, persekutuan kita. Biasanya kita terbiasa untuk ada di gereja itu memuji Tuhan bersama. Biasa ada di gereja itu untuk bersuka cita bersama, berdoa bersama, dan kemudian mendengar firman Tuhan bersama. Sekarang tidak seperti itu. Tapi apakah kita menjadi lemah? Tidak. Ternyata COVID-19 ini ada hal positif yang kita alami, yaitu COVID-19 tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Walaupun COVID-19 ini menjauhkan kita dari komunitas kita, ada social distancing, ada jarak di antara teman-teman kita, tapi tidak memisahkan kita pada Tuhan. Tuhan itu luar biasa pada kita. Nah, satu hal yang saya katakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah orang yang punya iman yang teguh. Punya keyakinan yang teguh itu adalah takut kepada Tuhan. Orang yang takut pada Tuhan punya iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, iman yang teguh itu seperti apa? Dalam Lukas pasal yang ke-6 ada satu perumpamaan, yaitu perumpamaan itu sebetulnya belum merupakan perumpamaan yang pertama, tapi itu dituliskan perumpamaan itu mengenai firman Tuhan. Itu pertama kali. Saya akan bacakan Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-46. Mengapa kamu berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir, melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Sudah berulang kali kita melihat perumpamaan ini. Seperti orang mendirikan rumah di atas batu, karang, dan orang mendirikan rumah di atas pasir. Dan keduanya itu akan diuji dengan banjir, dengan badai, dengan angin. Rumah di atas batu tidak akan roboh walaupun angin topan datang, badai topan juga datang. Banjir melanda rumah itu. Tapi yang didirikan di atas pasir akan hancur. Tapi apa yang kita pelajari di situ? Pelajari di situ adalah iman yang kokoh. Iman yang kokoh dimulai, ayat 46 katakan, ketika kamu berseru-seru padaku Tuhan, Tuhan. Mulai dari pertama kali hubungan dengan Tuhan yang baik. Kita mengenal Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Masalahnya kita kenal Tuhan dengan baik, tidak. Masalahnya kita melakukan kehendak Tuhan, tidak. Kalau orang mengenal Tuhan akan melakukan kehendak Tuhan. Atau kita sekedar tahu Tuhan itu tapi tidak mengenalnya. Orang yang tidak pernah
memiliki komunikasi dengan Tuhan yang baik, tidak mengenal dengan baik. Dalam teori komunikasi disebutkan bahwa kepada siapa kita berkomunikasi, dengan orang itu kita akan mempunyai hubungan yang semakin intim. Nah, mungkin kita hanya tahu tapi tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Tidak pernah mengerti kehendak Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan hubungan yang kurang baik. Hubungan hanya sekedar hubungan saja. Hubungan agamais. Yang hanya hubungan itu karena faktor agama saja. Tapi bukan hubungan secara pribadi, secara personal. Tuhan mengatakan, aku tidak kenal kamu. Walaupun kamu tuh bersorak, berteriak-teriak, Tuhan, Tuhan. Tuhan, Tuhan, bukankah kau mengenal aku? Aku tidak mengenalmu. Satu, iman yang kokoh itu dibangun dari hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, iman itu dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, iman itu harus masuk ke dalam hati kita seperti orang menggali sampai ke dasar. Sampai ke batu padas. Saat kita membangun rumah, memang rumah itu kalau belum sampai ke batu padasnya tidak mungkin didirikan fondasi. Fondasi dimulai dari padas dan digali sampai kokoh. Sampai kita ketemu dengan dasar yang teguh, yaitu Tuhan Yesus. 1 Korintus 3 ayat 11 mengatakan, tidak ada dasar lain yang terletak selain Yesus Kristus. Sampai kita jumpa dengan Yesus secara pribadi melalui firman. Firman yang ada dalam kita membuat kita jumpa dengan Yesus pribadi. Kita akan mengalami ketenteraman, perlindungan dari Tuhan ketika kita jumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan kalau firman itu digali semakin dalam, akan bawa kita kepada kehidupan iman yang kokoh. Seperti tadi dalam Amsal 14 yang saya bacakan, orang itu akan kokoh berlindung kepada Tuhan, tentram, dan bagi anak-anaknya pun ada tempat pengungsian, ada sumber kehidupan, dan orang akan terhindar dari jerat maut. Apapun yang dirancangkan bagi kita untuk supaya ke arah maut, Tuhan akan menghindarkan kita untuk itu. Saya percaya pada waktu konflik ini, 19 ini menyerang kita, ada berapa anak-anak Tuhan yang Tuhan hindarkan dari jerat maut. Bukan saya katakan kita secara imun, semuanya itu terhindar dari konflik, tidak. Tuhan kasih contoh, beberapa anak-anak Tuhan itu terserang COVID-19. Dan saya mendengar kesaksian-kesaksian mereka ada di YouTube, ada di WA group. Kesaksian mereka selalu mengatakan ketika mereka mengalami konflik itu panik mereka, takut mereka, waduh aku mesti mati, aku mesti ini. Ada yang suaminya sudah meninggal, istrinya sudah tua, gimana? Tapi mereka memuji nama Tuhan. Mereka memuji nama Tuhan, mereka menyembah Tuhan. Mereka perkatakan firman Tuhan. Dan pada waktu mereka melakukan seperti itu, Tuhan kirim mukjizat, mereka sembuh dari sakitnya. Tidak seluruhnya imun. Tapi Tuhan beri contoh bagaimana Tuhan menjaga, walaupun terserang oleh COVID-19 pun, Tuhan kirim mukjizat pada mereka. Tuhan itu Tuhan luar biasa. Dalam takut akan Tuhan, ada ketentraman yang besar. Dalam takut akan Tuhan, ada pelindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan, orang akan terhindar dari jerat maut. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita semua, tetap bertahan dalam Tuhan. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Dia pasti akan ketemukan. Kita harus sabar mengalami masalah yang sedang terjadi di antara kita ini dengan penyebaran virus ini. Kita selalu berdoa dan kita bisa berkatakan Tuhan akan menghentikan penyebaran itu. Kalau kita monitor, ada banyak negara-negara yang terjangkit, ada banyak statistik mengatakan, waduh akan lebih luas. Tapi saya yakin doa orang benar itu besar kuasanya. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Dan itu akan Tuhan akan menghentikan tepat pada waktunya, di mana Tuhan kehendaki kita akan terhindar dari semuanya itu. Kuncinya adalah takut kepada Tuhan. Tuhan berkati kita semuanya. Mari kita berdoa untuk hal ini.
Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau sedang melakukan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami dalam angkatan ini boleh mengalami suatu peristiwa Tuhan, di mana ada satu hal yang dinamakan jasad renik virus COVID-19 Tuhan, virus corona Tuhan, yang ada di bumi ini, yang menyerang penduduk di bumi ini. Peristiwa ini 100 tahun yang lalu juga terjadi seperti ini Tuhan. Tapi kami tahu kalau 100 tahun yang lalu juga Engkau sudah menghindarkan peristiwa ini. Dengan demikian juga Tuhan, Engkau akan pelihara kami Tuhan di dalam peristiwa ini. Kami semua yang takut kepadamu Tuhan, ada dalam ketentraman yang besar. Kami semua yang takut kepadamu ada perlindungan. Juga bagi anak-anak kami ada tempat pengungsian. Ada tempat yang rahasia yang Kau berikan pada kami, supaya kami berlindung. Karena Engkau lah sumber kehidupan kami Tuhan. Dan Engkau selalu berjanji bahwa Engkau akan menghindarkan kami dari jerat maut. Berkati jemaat-Mu yang di rumah masing-masing Tuhan, yang memonitor siaran ini Tuhan, supaya mereka juga diberkati firman-Mu, dan di tempat mereka berada, Engkau hadir di tengah-tengah mereka dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan masalah ini dalam kuasa-Mu. Berkati negara Indonesia. Berkati Tuhan juga setiap pemerintahan di Indonesia, dari mulai presiden sampai ke bagian yang terbawah, sampai ke RT, RW Tuhan. Agar supaya mereka juga Tuhan, akan Tuhan bersama-sama bergotong royong menghadapi masalah ini. Ini hanya masalah virus Tuhan, belum masalah yang lebih dahsyat lagi mengenai masalah ekonomi. Kami tahu Tuhan, kalau itu terjadi Tuhan, Engkau pelihara kami juga, berikan ketentraman pada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemeliharaan jemaat-Mu dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah dan bersandar kepada Engkau. Amin. Puji Tuhan saudara, tetap bersyukur kepada Allah di dalam segala perkara. Sekalipun hari ini mungkin kau sakit, usahamu sepi, pemasukanmu mungkin berkurang, bahkan mungkin tidak ada, belajar memiliki iman tetap bersyukur kepada Allah. Kerjakan bagianmu, memuji Tuhan saudara. Bersyukur, baca Alkitab, berdoa, kerjakan bagianmu. Kalau engkau bisa bekerja, kerjakan yang rajin saudara. Maka Tuhan akan mengerjakan bagiannya juga saudara. Berkat pertolongan, mujizat, perlindungan Allah akan diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Puji Tuhan saudara, minggu depan kita masih akan ibadah secara online seperti ini juga. Oleh karena itu kami undang Anda bisa hadir kembali di rumah Anda masing-masing, lewat handphone Anda, lewat TV atau komputer Anda. Mari bersekutu bersama-sama dalam ibadah daring minggu depan. Pada jam 9 dan juga jam 6 sore saudara. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita pada saat ini. Kita mau tunduk kepala dan kita mau berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kau Tuhan sudah menguatkan iman kami, meneguhkan hati kami. Karena kami yakin, kami percaya dalam menghadapi masalah, problema dan persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu ada dalam kehidupan kami. Sehingga kami akan kuat. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus pasti bisa melalui badai ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu yang terpuruk, Tuhan bangkitkan mereka kembali. Yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan mereka satu persatu. Mereka yang hari ini mengalami kesulitan keuangan, kesulitan berkat, demi nama Yesus Kristus, berkat Allah akan tercurah. Pemeliharaan dan berkat Allah akan ada dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Di dalam masa susah ini, mereka bisa bertahan dan survive. Karena ada berkat yang tidak pernah berkesudahan, seperti tepung dan minyak janda Sarfat. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Berkati anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan mereka. Yang sekolah dan kuliah pun yang sekarang sedang libur. Tuhan akan memberkati mereka dengan hikmat dan masa depan yang indah dalam kehidupan mereka. Dalam keluarga mereka, suami, istri, orang tua dan anak-anak, Tuhan akan ikat dengan tali cinta kasih-Mu. Hadirat Allah ada di dalam rumah kami. Dan Tuhan, berkati anak-anak-Mu satu persatu. Supaya melalui semua ini kami tetap bertahan dalam iman kami kepadamu. Sampai nanti masalah badai ini berlalu, Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Oleh karena itu jemaat diberkati Tuhan. Mari kita menerima berkat kali bersama-sama. Biarlah berkat rahmat Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami mengucap syukur, kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas gairahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati Anda semua.